Nama saya Juprianto, NIM C1051191048, Prodi Ilmu Tanah, mata kuliah Teknologi Manajemen Pupuk. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu klasifikasi pupuk, kedua kelebihan dan kekurangan pupuk buatan dan pupuk organik, ketiga pembuatan kompos. Untuk klasifikasi pupuk berdasarkan sumber yaitu ada yang dari alam dan buatan. Kandungan unsur hara ada yang tunggal dan majemuk. Untuk reaksi dalam tanah ada asam, basa, netral. Untuk bentuknya ada yang padat dan cair. Berdasarkan senyawa kimia ada yang anorganik dan organik. Kemudian kelebihan dan kekurangan pupuk buatan dan pupuk organik. Kelebihan pupuk buatan yang pertama yaitu lebih mudah menentukan jumlah pupuk, kedua dapat diberikan pada saat-saat yang tepat, ketiga hara tersedia, keempat pemakaian dan pengangkutan mudah dan murah kadar tinggi. Selanjutnya untuk kekurangan pupuk buatan yaitu eutrofikasi, kedua adanya unsur ikutan dalam pupuk fosfor, ketiga menurunkan kesuburan tanah, keempat efek gas rumah kaca, dan sedikit mengandung unsur hara mikro dan hanya unsur tertentu. Lanjut untuk kelebihan pupuk organik yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kehidupan organisme di dalam tanah, dan harganya yang relatif murah. Kemudian untuk kekurangan pupuk organik yaitu memerlukan jumlah pupuk yang sangat banyak, penggunaan pupuk yang kurang praktis, dan kandungan unsur haranya tidak begitu banyak untuk memenuhi kebutuhan seluruh unsur hara tanaman. Kemudian untuk pembuatan pupuk kompos. Prinsip pengomposan yaitu menurunkan CN kurang dari 20 yaitu 10 sampai 12 CN. Untuk ciri kompos yang matang, tidak berbau, remah, warna kehitaman, hara tersedia, dan mengikat air tinggi. Untuk alat-alat yang perlu digunakan dalam pembuatan kompos yaitu ada tempat pembuatan kompos, sekop, cangkul garpu, gembor, ember, lembaran plastik penutup, termometer, timbangan, parang atau pisau. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kompos yaitu ada jerami 30 kg, serbuk gergaji atau limbah serutan kayu 10 kg, dedak 10 kg, kotoran ternak sapi atau ayam atau kambing dan lain-lainnya 10 kg, sampah organik pasar 25 kg, kapur atau dolomit 5 kg, hijauan dari rerumputan 10 kg. Jadi jumlah semuanya ada 100 kg. Kemudian untuk langkah pembuatan pupuk kompos yang pertama yaitu bisa disiapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua itu memisahkan sampah organik atau sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik sampai organik lah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos, dan jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Lanjut, yang kelima yaitu menyiram permukaan tanah kemudian menggunakan air secukupnya. Yang keenam yaitu memasukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam dan kapur pertanian dalam wadah.
Yang ketujuh yaitu memastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Yang kedelapan yaitu siram dengan air yang telah bercampur dengan EM4. Kesembilan yaitu masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Lanjut yang ke-10 yaitu menutup wadah hingga rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Kemudian memperhatikan hal yang bisa membuat kompos sendiri di rumah, yaitu memastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Kedua yaitu memastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.